Wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rahmat Sukri dari tim Smart Hydroponic System berbasis IoT. Ingin melaporkan progres pada minggu pertama. Jadi pada minggu pertama kita fokus pada codingan, di mana kita sambil menunggu proses pencairan dananya. Berikut ini adalah codingan yang dibuat. Nah, pada codingan kali ini kita belum mengetahui apakah terdapat bug atau kesalahan-kesalahan lainnya, dikarenakan alat yang dipergunakan untuk uji coba kami belum memilikinya. Sekian yang dapat kami laporkan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, ini merupakan vlog pertama dari kelompok kami, yaitu Moluska. Sekarang kami berada di Kabupaten Sopeng dan akan menuju ke Kota Makassar untuk membeli peralatan-peralatan yang akan digunakan. Jarak ke Kota Makassar itu sekitar 200 km. Jadi sekarang lagi siap-siap, tunggu saja nanti di video selanjutnya. Kita akan segera untuk membeli beberapa komponen dalam pembuatan smart hydroponiknya. Yuk, ikut kita. Kita sudah membeli beberapa alat yang ada di Makassar. Nah, kita membelinya itu membutuhkan beberapa hari. Ya, di sini kita sudah membeli beberapa alat seperti pompa, terus pompa pengalir, terus pompa pengaduk, heater, dan komponen-komponen
elektronika yang lainnya. Nah, seperti jumper dan lain-lain. Nah, ini nanti diperlukan untuk pembuatan alatnya dan programnya. Nah, tapi di minggu kedua ini kita masih menunggu beberapa barang yang dikirim online. Soalnya kalau di Makassar belum terdapat alatnya seperti sensor pH dan sensor nutrisi. Di sini sudah ada barang yang sampai yang kita beli juga. Di sini saya udah unboxing seperti pompa cairan ini. Nah, mungkin itu saja progres dari minggu kedua perjalanan dari Desa Penincun ke Kota Makassar untuk membeli segala sesuatu yang dibutuhkan sambil menunggu yang belum datang. Mungkin itu saja. Nantikan kita lagi di minggu ketiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, sekarang kita sudah masuk ke minggu ketiga. Nah, alat-alat yang kita beli sudah sampai semua, sudah ada semua. Nah, sekarang giliran kita untuk merangkai sekaligus mencoba alat-alat yang telah dibeli, apakah sudah bisa menghasilkan sesuai dengan yang kita mau, seperti sensor pH dan sensor nutrisi yang paling penting, karena kita beli online jadi kita tidak tes di tempatnya langsung, makanya kita tes manual, tes sendiri di sini. Saksikan saja selanjutnya.
kopi, dan ini salah satunya adalah pH meter dan TDS meter yang akan disambungkan ke rangkaian. Hai teman-teman, kembali lagi bersama kami. Sekarang sudah masuk ke minggu keempat. Minggu ketiga kemarin kita telah merakit komponen-komponennya. Nah, pada minggu keempat ini kita akan membuat casing atau box dari alatnya agar lebih rapi dan berbentuk seperti alat. Mungkin sekalian nanti kita akan testing alatnya langsung saja kita saksikan. Baiklah teman-teman, di sini kita akan mencoba membuatkan casing untuk beberapa alat yang telah kita rangkai, seperti peralatan ini, dinamo, pompa air, dan relay, agar tampilannya lebih menarik jika dibandingkan tidak menggunakan casing. Baiklah, case yang atau box yang kita rakit sebelumnya telah jadi. Seperti ini tampilannya. Di sini sudah ada power untuk Arduino dan Node ECU-nya. Terus di sini ada box untuk microcontrollernya. Di sini ada 4 terminal yang digunakan untuk mengontrol pengalir air dari sumber air ke tandon, heater untuk pemanas air,
pompa untuk memompa air dari tandon ke hidroponiknya, terus pengaduk airnya. Di sini ada 4 steker yang harus terhubung ke sumber 220 volt, baru kita bisa mengontrolnya di terminal ini. Nah, selain itu di sini ada 3 sensor. Di sini yang pertama ada sensor suhu, terus yang kedua ada TDS sensor, dan yang ketiga ada pH sensor. Nah, di sini berperan untuk memonitoring kadar pH dan nutrisi yang ada di tandon air. Selain itu, di sini ada tiga pompa pengalir untuk mengaliri. Yang pertama untuk mengaliri pH up, yang kedua mengaliri pH down, dan yang ketiga mengaliri nutrisi AB mix. Nah, sekarang kita akan melakukan testing untuk tiap-tiap komponennya. Nah, sekarang kita akan testing semua controller dan pengalir pH dan nutrisinya menggunakan aplikasi. Di sini saya membuka aplikasi Android-nya. Nah, di sini ada 3 monitor, kadar pH, kadar nutrisi, dan temperatur. Di sini kadar pH-nya terhitung 3,57, bukan kadar pH air normal karena kita sudah turunkan tadi sebelumnya. Nah, di sini kita akan coba untuk kontrolernya terlebih dahulu. Di sini yang pertama ada heater. Jadi karena terminal di sini tidak cukup untuk 4 steker, maka kita coba satu-satu saja. Di sini kalau kita ingin menyalakan heater, berarti terminal atau steker yang terhubung dengannya harus terhubung dengan 220 volt, tegangan 220 volt. Setelah itu baru kita bisa mengontrol heaternya. Nah, di sini karena hanya untuk testing, maka dari itu kita tidak menggunakan heater asli untuk pencobaannya. Di sini ada heater asli, tapi belum ada indikator bahwa heaternya nyala kalau kita kontrol. Maka dari itu kita pakai pompa pengalir saja. Di sini saya akan coba nyalakan. Dan saya akan mengontrol heaternya. Saya akan coba nyalakan. Nah, di sini heater langsung menyala. Kita bisa lihat di getarannya. Kalau saya matikan, nah, langsung berhenti. Di sini juga ada indikator dari relaynya sendiri. Itu lampunya mati jika heaternya atau kontrolnya dinyalakan. Setelah itu kita akan coba mengontrol fan, dimana fan ini karena alat di sini untuk fannya belum ada, maka kita pakai mix yang pengaduk karena air kalau diaduk lama-lama juga akan menjadi dingin. Maka dari itu kita masukkan ke mix. Kalau saya nyalakan fan di monitor, mix terminal mix yang ada di sini akan nyala, otomatis pompanya juga nyala. Nah, kita akan coba nyalakan fan dan saya lupa kita harus mengganti steker dari ininya, dari tiap komponen, karena tadi ini masih steker dari heater. Kalau dari fan sendiri stekernya ada di sini. Nah, kita harus ganti. Di sini pompanya sudah menyala. Berhasil kalau kita matikan. Nah, mati. Berarti kontrol untuk fan berhasil.
selanjutnya untuk pengaduk air dalam tandon. Mungkin untuk lebih lebih bagusnya ya dilihat, kita coba masukkan pompanya ke tandon saja, nggak apa-apa. Nah, kita coba jadiin pengaduk. Jadi posisinya nanti seperti ini. Kita bisa lihat di tandon, posisi pompanya dibaringin aja biar dia menyembur air sehingga air dapat memutar. Nah, kita atur dulu sebelumnya di terminalnya, kita atur pengaduk mix ini udah benar ke arus 220 volt. Sekarang kita akan menyalakan controller untuk pengaduknya. Sebelum itu saya akan buka terlebih dahulu aplikasinya lagi. Nah, di sini saya akan coba menyalakan untuk pengaduk. Nah, bisa kita lihat pompanya langsung berjalan. Nah, di sini bisa berfungsi sebagai pengaduk air. Apabila kita matikan, pompanya akan mati. Nah, kalau saya matikan, nah, jadi kontrolernya juga tergantung dari internet kita masing-masing, sehingga kalau internetnya bagus, tentu responnya akan cepat. Selanjutnya itu pengalir. Kita akan testing untuk pengalir. Dari situ kita aktifkan dulu yang pengalir. Di sini berlebarkan air untuk mengaliri sumber air ke dalam tandon. Di sini juga kita akan coba pompa untuk testingnya. Kita pindahkan ke air dan kita colokkan stekernya ke sini. Nah, jika saya mengaktifkan kontrolnya, maka pompanya otomatis akan menyala. Nah, bisa kita lihat di situ di tandonnya pompanya otomatis sudah nyala. Kalau kita matikan, pompanya akan mati. Nah, seperti itu. Untuk 4 controller, untuk 5 controller heater, fan, pengaduk, pengalir dan air sudah berjalan dengan normal. Selanjutnya kita akan coba mengaliri pH up. Di sini karena pH up yang kita gunakan masih menggunakan air, karena di sini ternyata untuk pH up masih belum banyak dijual. Karena kemarin kita agak kesusahan untuk mencari pH up-nya. Jadi kita hanya mendapatkan pH down-nya. Di sini kita coba aliri aja pH up-nya, tapi mungkin di monitor pH up-nya tidak akan tertambah. Maka dari itu kita coba fungsionalitas dari pH up-nya saja. Nah, di sini saya akan coba mengaktifkan pompa dari pH up. Nah, saya aktifkan pompa dari pH up. Di sini kita bisa lihat air dari pH up akan dipompa dari wadahnya sendiri, akan dipompa naik. Tapi sekali lagi ini hanya air, jadi untuk monitornya tidak ada yang berubah. Nah, saya matikan pompa, pH up-nya akan berhenti. Selanjutnya kita akan coba di pH down. Nah, di pH down ini kita menggunakan pH down yang asli, bukan air. Jadi kita bisa lihat langsung ke pPH-nya. Nah, saya akan coba menyalakan pH down-nya, tetapi di sini mungkin agak hati-hati sedikit, soalnya pH down akan langsung bertambah jika pH-nya akan berkurang apabila kita langsung memasukkannya dengan banyak, karena air dalam tandon ini tergolong sedikit. Ini saya akan menyalakan pH down. Sambil menyalakan pH down, saya akan coba nyalakan pengalir air yang sebagai pompa di situ agar teraduk. Nah, mungkin segini saja pH down-nya, maka akan saya matikan. Sambil saya nyalakan yang air untuk mengaduk
airnya terlebih dahulu. Jadi kita bisa mengaduk air yang ada dalam sini menggunakan pompa pengalir juga. Nah, apabila sudah teraduk, kita bisa lihat kadar pH-nya akan otomatis berkurang, tapi membutuhkan beberapa waktu. Nah, sini pengalirnya mungkin kita sesuaikan aja berapa lama. Nah, ini kita bisa lihat pH-nya, kadar pH-nya mulai agak turun ke bawah. Tadi dari awalnya 4 turun karena kita aliri pH down. Mungkin saya akan matikan untuk pengaduknya. Di sini pengaduknya saya pasang di terminal air, makanya saya kontrolnya menggunakan air di sini. Kita matikan. Nah, kita bisa lihat pH-nya berangsur-angsur menurun karena sensor yang digunakan tidak langsung mendeteksi pH-nya berapa. Nah, mungkin pH tetapnya ada di 3,6. Selanjutnya kita akan coba untuk nutrisi. Di sini nutrisi juga kami hanya menggunakan air biasa karena AB mixnya masih belum kita dapatkan banyak di sini, maka dari itu kita cuma menggunakan air biasa saja di sini untuk mencoba fungsionalitas dari pompanya sendiri. Jika AB mixnya sudah tersedia, kita tinggal masukkan ke wadahnya di situ. Langsung saja nutrisi jika saya aliri, pompanya akan menyala untuk memompa AB mixnya. Di sini ada AB mix yang sudah dipasang. Di sini kita bisa lihat airnya berangsur-angsur naik. Cuma di sini mungkin pompanya agak ditenggelamkan sedikit ke dalam air, sehingga kita bisa lihat airnya mulai agak naik. Nah, sini kita bisa lihat nutrisinya akan dialir ke dalam tandon menggunakan pompa mini. Nah, kita akan matikan, airnya tidak akan mengalir kembali. Nah, di sini masih ada sisa-sisa air yang ada, maka dari itu pompanya masih terus mengalir. Sekali lagi, untuk kontrolnya itu tergantung dari jaringan internet. Mungkin itu saja testing dari alat yang sudah kita rancang kemarin. Masih awal dari boardnya belum ada tempatnya, sekarang sudah ada tempatnya dan berbagai macam tempat-tempat kontrolernya. Mungkin itu saja di video minggu keempat ini. Minggu kelima kita akan mengadakan sosialisasi ke kantor desa, kepada kelompok-kelompok tani, dan sekarang kita sambil menunggu hidroponiknya dibuatkan. Jadi kita akan melakukan sosialisasi bersama langsung dengan hidroponiknya di kantor desa. Doakan kami berhasil. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kita sekarang yang sudah ada berada di Desa Panincong. Ini adalah kantor desanya. Jadi di sini kita sudah berada di progres minggu kelima. Jadi pada progres minggu kelima ini, berhubung karena alat yang sudah kita buat semua sudah jadi, maka pada hari ini kita akan mengadakan sosialisasi. Nah, untuk melihat aturannya, mari ikuti. Nah, ini adalah ruangan untuk sosialisasi. Bisa kita lihat sudah ada monitor dan alat-alat yang sudah kita bikin.
kita akan mengadakan sosialisasi, terutamanya khususnya kepada kelompok tani. Nah, jadi kami memohon doa agar acara sosialisasi pada hari ini berjalan lancar dan sukses. Terima kasih. Ananda Muhammad Alfan Habibie untuk mempresentasikan teknologi yang telah dia buat bersama temannya untuk kita ikuti bersama-sama. Dengan hormat disilakan. Sebelumnya terima kasih kepada Ibu Kepala Desa dan serta para desa yang sudah memberi kita kesempatan untuk melakukan sosialisasi di kantor desa Penincong ini. Kami sangat berterima kasih dan sudah mau meluangkan waktunya untuk menyiapkan segalanya. Dan terima kasih kepada bapak-bapak, ibu-ibu, ketua kelompok tani yang sudah meluangkan waktunya untuk hadir di sosialisasi kami. Nah, mungkin langsung saja. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Muhammad Alfan Habibie dari Penincong. Terus teman saya Rahmat Sukri dari Makassar. Kami dari Universitas Telkom Bandung sedang melakukan sebuah lomba yang namanya Innovillage. Innovillage. Nah, Innovillage ini lomba yang diadakan sama BUMN dan Telkom Indonesia, di mana ada seleksi 100 proposal untuk melakukan inovasi di desa masing-masing. Alhamdulillah, saya dan teman saya termasuk 100 proposal yang lulus dan didanai oleh BUMN dan Telkom Indonesia sendiri. Karena saya warga desa Penincong, otomatis saya ambil desa saya sendiri, bukan desa orang lain. Nah, selanjutnya di sini kami memberikan inovasi yaitu Smart Hydroponic Sistem berbasis IoT. IoT itu Internet of Things. Nah, di sini kita mengarahkannya lebih ke penggunaan teknologi dalam hidroponik. Sebelumnya, kenapa kami mengambil inovasi ini? Yang pertama, karena desa Penincong ini berpotensi di sektor pertanian dan perkebunan. Jadi desa Penincong sangat baik untuk sektor pertanian dan perkebunannya. Maka dari itu kita mengambil inovasi yang berkaitan dengan hal itu. Kemudian kami dari Universitas Telkom, Universitas Teknik, jadi kita padukan dengan sebuah teknologi. Nah, sebelumnya hidroponik merupakan sistem bercocok tanam di mana tanaman itu tidak perlu menggunakan tanah, hanya menggunakan sebuah wadah yang digunakan untuk mengganti tanah. Terus wadah tersebut harus selalu tergenangi oleh air. Maka dari itu hidroponik sebenarnya merupakan teknik bercocok tanam masa depan, tetapi masih ada kekurangannya. Air yang mengalir dalam hidroponiknya harus selalu dipantau
itu kadar pH dan nutrisinya. Sedangkan kita mungkin ada beberapa yang memiliki kesibukan sehingga untuk perawatan sendiri mungkin tidak memiliki waktu. Maka dari itu kita memberikan teknologi di mana pemantauan pH dan nutrisi airnya itu bisa dilakukan menggunakan teknologi. Jadi dimanapun kita, apapun yang kita buat, kita bisa mengaksesnya di handphone kita. Jadi misalkan ada pengantin atau apa, kita lupa tambah pH tanamannya, itu bisa dilaksanakan asal ada internet. Jadi kalau kita ada di tengah hutan, kemungkinan tidak bisa. Nah, mungkin selanjutnya itu tujuan dari ini sebenarnya mau menciptakan agrowisata di Desa Panincong. Jadi agrowisata di mana tiap-tiap RW yang ada di Desa Panincong memiliki tanaman khas masing-masing di hidroponiknya. Bayangkan tadi dari kata Ibu Kepala Desa yang pemanfaatan pekarangan. Bayangkan kalau tiap rumah punya hidroponik, terus di tiap RW ini kita mempunyai tanaman yang berbeda-beda. Desa Panincong bisa menjadi agrowisata di mana penghasil tanaman-tanaman hidroponik. Misalkan RW 1 selada, RW 2 bayam, RW 3 sawi. Nah, jadi agrowisata di Desa Panincong bisa menjadi contoh bagi desa-desa lain, karena agrowisata itu masih belum terlalu banyak diterapkan, masih di kawasan desa yang dekat dengan kota.
pH up dan pH down. Di sini saya akan mencontohkan. Di sini ada 3. Ini pH up, pH down, sama nutrisi. Jadi misalkan kita sudah beli cairan pH up-nya, kita pindahkan ke tiap-tiap tempat. Karena membutuhkan dinamo untuk mengaliri otomatis. Kalau langsung botolnya, dinamonya tidak muat, jadi dibikinkan wadah sendiri. Misalkan saya ingin menambah pH-nya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah teman-teman, kita telah berada di penghujung progres, di mana progres yang pertama pada minggu pertama kita menunggu pencairan dana, Dan pada minggu kedua itu kita membeli alat dan komponennya. dan minggu ketiga perakitan alatnya, dan minggu keempat. Kita membuat casingnya. Nah, pada minggu kelima kita implementasi, sosialisasi, dan penyerahan alat ke Desa Panincong. Mungkin itu saja progres dari Notilex ini dari minggu 1 sampai minggu kelima. Saya dan rekan saya, khususnya tim, berterima kasih kepada Innovilex karena mengadakan acara yang bermanfaat seperti ini. Penduduk atau petani-petani di desa kami juga antusias dalam menerima alatnya. Terima kasih lagi saya ucapkan kepada Innovilex dan BUMN. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.